هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعليكم السلام وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dengarkan bersama, kita lanjutkan kajian kita di malam hari ini masih di bab sabar dari kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dan disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita sampai pada hadis yang ke-50. Hadisnya saya bacakan. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala qadima Uyainah bin Hisn fanazala ala ibni akhihi Al-Hur bin Qais wa kana minan nafaril ladzina yudnihim Umar radhiyallahu anhu wa kana al-qurra'u ashaba majlisi Umar radhiyallahu anhu wa musyawaratihi kuhulan kanu aw shubbanan faqala Uyainah libni akhihi ya ibna akhi laka wajhun 'inda hadzal amiri fasta'dhin li 'alayhi fasta'dhana fa'adhina lahu Umar falamma dakhala qala ya ibna al-Khattab fawallahi ma tu'tina al-jazla wa la tahkumu fina bil 'adli faghadiba Umar radhiyallahu anhu hatta hamma an yuqi'a bihi. Kaum muslimin jemaah sekalian, hadis ini artinya kurang lebih demikian. Wa an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas yang semoga Allah meridainya, berkata, Uyainah bin Hisn telah tiba datang di Madinah. Lalu beliau singgah di rumahnya anak saudara laki-lakinya, anak laki-laki saudaranya, yaitu Hur bin Qais. Wa kana minan nafaril ladzina yudnihim Umar. Beliau adalah di antara golongan atau orang-orang yang dekat dengan Khalifah Umar yang semoga Allah meridainya. Wa kana al-qurra'u ashaba majlis Umar, dan para qurra, para ahli Al-Qur'an, mereka itu ashab majlis Umar, sahabat-sahabat dekatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat-sahabat majlisnya Umar bin Khattab yang semoga Allah meridainya. Wa musyawaratihi, dan sahabat-sahabat musyawarahnya, kuhulan kanu au syubbanan, baik yang tuanya ataupun yang muda-mudanya. Lalu Uyainah berkata kepada saudara atau anak laki-laki saudaranya. Uyainah berkata kepada anak laki-laki saudaranya, wahai anak laki-laki saudaraku, engkau memiliki kedudukan di sisi Umar, di sisi Amirul Mukminin, maka mintakan izin untukku agar aku bisa menghadapnya. Ini kata Uyainah. Fasta'dzana fa'adzina lahu Umar. Lalu anak laki-laki atau anak laki-laki saudaranya itu meminta izin kepada Umar dan Umar mengizinkan dia. Falamma dakhala qala, maka tatkala dia masuk, ia berkata, ini Uyainah ini berkata, ya ibn al-Khattab, wahai anak laki-lakinya Al-Khattab, yang dimaksud adalah Umar, dia Khalifah Umar. Beliau mengatakan, fa wallahi, sungguh demi Allah, ma tu'tina jazla wa la tahkumu fina bil adl. Uyainah ini ngomong ke Umar bin Khattab, demi Allah, kamu tidak memberi kami kecukupan
dan kamu tidak adil dalam menghukumi. Ini berkata kepada Umar demikian, demi Allah kami atau engkau tidak mencukupi kami, ya engkau tidak memberi kami kecukupan, walah tahkumu fina, dan engkau tidak menghukumi kami bil adil, dengan adil. Umar dikatakan tidak adil. Faghadiba Umar radhiyallahu anhu, maka Umar ini marah. Ya, Umar ini marah. Hatta hamma an yuqi'a bih, sampai-sampai hampir saja Umar memukulnya. Umar memukulnya. Faqala lahul hur, maka saudara laki-lakinya itu berkata, namanya Hur ya, Hur ini berkata kepada kepada Umar, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, innallaha ta'ala qala li nabiyhi, sesungguhnya Allah yang maha tinggi berkata kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam firman-Nya, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah pemaaf, khudhil afwa, ambillah, jadilah engkau orang yang memaafkan. Wa'mur bil urfi, dan suruhlah orang dengan kebaikan. Wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Wa inna hadza, kemudian Hur ini berkata, sungguh orang ini minal jahilin, termasuk orang yang bodoh, termasuk orang-orang yang bodoh. Tadi mengatakan kepada Umar bahwa Umar tidak memberi kami kecukupan dan tidak adil. Ya, padahal Umar adalah khalifah yang dikenal adil. Sehingga Umar marah, dan ketika diingatkan dengan ayat tadi, ya oleh Hur, ya oleh saudaranya laki-laki tersebut, saudara Uyainah tersebut, saudaranya yang bernama Hur, langsung diingatkan dengan ayat tadi, ya, dan beliau katakan sungguh orang ini jahil, begitu. Wallahi ma jawazaha Umar hina talahu, demi Allah Umar pun berhenti ketika dibacakan ayat tadi. Yang tadinya Umar itu mau marah, mau memukul orang yang tidak mengatakan kepadanya tidak adil dan tidak mencukupi mereka, ya Umar hampir saja memukulnya, tapi ketika dibacakan ayat tadi Umar berhenti, mengurungkan niatnya. Wa kana waqafan 'inda kitabillahi ta'ala, dan beliau Umar adalah orang yang patuh, orang yang taat. Waqafan, berhenti, berpijak, taat kepada kitabnya Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'an. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kita lihat di sini penjelasannya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dzakara al-muallifu fi siyaqi dzikri ahadits as-sabr. Muallif yang dimaksud adalah Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis-hadis tentang sabar, yakni hadis Ibnu Abbas dari Umar bin Khattab, ya, yang semoga Allah meridhoinya, seorang Amirul Mukminin. Umar bin Khattab adalah Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang yang beriman, khalifah yang kedua. Ya, Umar Khattab itu beliau menjadi khalifah setelah Abu Bakar. Jadi Abu Bakar khalifah yang pertama. Khalifah yang kedua Umar bin Al-Khattab. Khalifah artinya pengganti. Pengganti Rasulullah dalam hal pemerintahan kaum muslimin. Ya, bukan menggantikan sebagai nabi atau menggantikan sebagai rasul, apalagi karena nabi sudah tidak diutus lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Amirul Mukminin ini atau Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar itu menggantikan beliau sallallahu alaihi wasallam dari sisi pemerintahannya. Ya. Selanjutnya, wa kana qad ishtahara bil adli, padahal Umar ini
sangat masyhur, beliau ini adil, khalifah yang sangat adil. Bainar rakyati bitawadu'i bil haq. Beliau adil di antara rakyatnya. Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak zalim. Umar adalah khalifah yang adil dan dia tunduk kepada kebenaran. Kalau sampai kepadanya kebenaran, dia tunduk. Ya. Sehingga seorang wanita ketika mengingatkannya dengan suatu ayat dalam kitab Allah, Umar pun berhenti. Kalau diingatkan dengan ayat Allah, Umar berhenti. Dia berpijak mengikuti, tunduk kepada ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak melewatinya. Demikian pula ketika Uyainah bin Hisan ini datang ke Madinah, ya. Dan Uyainah ini termasuk dari pembesar kaumnya, tokohnya, ya, pemimpin kaum, ya. Dia memiliki kedudukan di kaumnya. Lalu dia berkata kepada Umar dengan kalimat pengingkaran yang seperti tadi, ya, ucapan yang membuat sebagai manusianya itu bisa tersinggung, ya, dan bisa marah gitu. Karena ucapannya, waqala lahu innaka, sesungguhnya engkau wahai Umar, la tu'tinal jazla, tidak mencukupi kami, tidak memberi kami kecukupan. Biasa, ya, kalau rakyat tuh kadang-kadang nuduh yang macam-macam, ya. Ya, ada saja yang seperti ini. Wala tahkumu fina bil adli, dan engkau tidak menghukumi kami dengan adil. Seperti itu ucapan Uyainah kepada seorang khalifah yang dikenal masyhur keadilannya, Umar bin Al-Khattab. Oleh karena itu di sini kata Syekh, unzur ila hadzal rajuli. Kita perhatikan, kita lihat pada laki-laki tadi, laki-laki yang tadi mengatakan kepada Umar, yatakallamu ala hadzal khalifatil masyhur. Dia mengatakan sesuatu pada khalifah yang sangat dikenal bil adli, dengan keadilannya. Apalagi yang tidak adil, ya, atau yang adilnya kurang, ya. Umar yang dikenal adil saja tetap kena kritikan, ya, oleh salah seorang di antaranya Uyainah, ya. Mengucapkan dengan ucapan tadi, padahal Umar, sebagaimana Ibnu Abbas berkata, Umar ini tadi di dalam hadis yang saya bacakan, bahwa Umar itu kana julasa'uhu al-qurra, teman-teman duduknya saja itu para qurra, para ahli Quran, para orang-orang, para sahabat yang dia itu ahli membaca Al-Quran, hafal Quran, tahu turunnya Al-Quran, bahkan tafsir dari Al-Quran, bahkan melaksanakan Al-Quran. Teman-teman duduknya itu Al-Qurra'u min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para qari, para ahli Quran dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hum julasa'uhu. Mereka adalah teman-teman duduknya Umar. Ya. Jadi di sekelilingnya itu adalah orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang ahli Quran. Ya, bahkan para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawa'un kanu syuyukhan au kuhulan au syubbanan. Sama saja katanya, kata Syekh, mereka itu baik di kalangan tuanya, syuyukh. Syuyukh itu jamak dari syekh. Ya, orang-orang tua yang usianya lebih tua. Ya, syekh bisa juga diartikan orang yang ilmu agamanya banyak, ilmu agamanya atau kuat. Atau syekh juga bisa dikatakan orang baik, ya. Atau yang kalau di sini dikatakan yang usianya tua, gitu ya. Au para masyayikh au kuhulan, baik yang tua au syubbanan, atau yang muda-mudanya. Yushawiruhum wa yudnihim, yang mana Umar bermusyawarah dengan mereka
dan Umar mendekati mereka atau dekat dengan mereka. Wa hakadha yanbaghi likulli amir. Oleh karena itu demikian pula kata Syekh, sudah sepantasnya bagi setiap pemimpin, ya, au khalifah atau mungkin juga pemimpin organisasi, ya, maka an yakuna julasa'uhu as-solihin. Sudah sepatutnya atau pantasnya itu teman duduk-duduk mereka itu adalah orang-orang yang soleh. Ini, ya. Li'annahu in qayyada lahu julasa'u ghairu soleh, karena kalau teman duduknya bukan orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekatnya bukan orang-orang yang soleh, halaka wa ahlakal ummah, maka ia akan binasa dan membinasakan umat. Nah, ini penting pelajaran buat kita. Ya, kalau kita sebagai ketua masjid misalnya, ya teman-temannya, pengurus-pengurus yang lainnya orang-orang yang soleh. Kalau kita apalagi pemimpin, ya, maka para menterinya, ya, atau pembantu-pembantunya patutnya, bagusnya itu adalah orang-orang yang soleh. Karena teman duduk itu akan mempengaruhi kita, akan mempengaruhi temannya. Kalau baik tentu akan membawa kepada kebaikan. Kalau buruk temannya, ya, atau pembantu-pembantunya buruk, maka tentu akan membisikkan keburukan-keburukan. Ini demikian Umar bin Al-Khattab, ya, beliau bersama orang-orang yang soleh, yang ahli Al-Quran dari sahabatnya Rasulullah SAW dan dikenal soleh. Akan tetapi ada orang yang mengatakan kepadanya bahwa, wahai Umar, engkau tidak adil, engkau tidak memberi kami kecukupan. Seperti itu. Berikutnya, wa in yasarallahu lahu julasa'us solihin, dan apabila Allah memudahkan untuknya para julasa, para teman-teman duduk yang soleh, nafa'allahu bil ummah, maka kalau teman-teman kita itu orang yang soleh, termasuk dalam pergaulan juga begitu. Makanya kata Nabi, teman itu bagaikan penjual minyak wangi, ya, atau pandai besi. Kalau orang yang baik bagaikan penjual menemani kita bersama dengan orang yang menjual minyak wangi, kita akan mendapatkan wanginya, ya, wanginya minyak wangi tersebut. Maka kalau teman duduknya atau teman-teman kita atau bahkan bawahan kita, orang-orang yang membantu kita dalam memimpin, orang-orang yang soleh, maka niscaya Allah akan memberinya dengan sebab itu kepada umat kebaikan-kebaikan. Di sini kata Syekh, fal wajibu ala waliyil amr, maka wajib bagi waliyul amr, penguasa, pemimpin yang memegang urusan, an yakhtaru minal julasa'i ahlal ilmi wal iman, memilih teman-teman duduknya, ya, kalau presidennya, menteri-menterinya, ya begitu. Kalau ketua yayasan, ya, pengurusnya, ya, orang-orang baik, ya. Kalau organisasi atau ormas, ya, orang-orang baik, ya, teman-teman duduknya, ya, seperti itu. Di sini dikatakan, kata beliau, wajib atas waliul amr memilih. Ya, sampai dikatakan wajib, ya tadi, jangan sampai mengangkat orang-orang yang tidak baik, yang akhirnya membawa kepada kebinasaan. Wajib memilih minal julasa'i, dari teman-teman duduknya, orang-orang yang di majelisnya, ahlal ilmi wal iman, para ulama, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang ahli ilmu dan iman, yang memiliki keimanan yang benar. Wa kana sahabatu radhiyallahu anhu al-qurra'u minhum hum ahlul ilmi, dan para sahabat itu adalah mereka para qurra, di antara mereka ahlul ilmi, ya, minhum ahlul ilmi, di antara mereka ahlul ilmi, yakni para ulama, ulamanya para sahabat.
li'annahum la yatazawwazuna asra ayatin hatta yata'allamu ma fiha minal ilmi wal amal. Karena para sahabat itu tidak melewati 10 ayat sampai mereka itu mempelajarinya ayat tersebut. Apa-apa yang ada di kandungan ayat tersebut. Minal ilmi, dari pengetahuan yang terdapat dalam 10 ayat tersebut, wal amal, dan mengamalkannya. Maksudnya para sahabat itu mereka mempelajari Al-Qur'an, ya, tidak sampai 10 ayat sebelum memahami makna isi kandungannya dan mengamalkannya. Seperti itu. Ya, para sahabat Nabi tidak melewati 10 ayat. Artinya satu ayat dipelajari isinya, maknanya, ya, kandungannya, tafsirnya, kemudian diamalkan. Kemudian baru meningkat lagi. Kalau sudah 10 meningkat lagi. Seperti itu. Wallahu a'lam. Lamma qala hadzal rajul kalam li Umar. Ketika laki-laki tersebut berkata kepada Umar dengan ucapan tadi bahwa Umar tidak memberi kami kecukupan dan tidak adil, Umar marah. Umar marah. Ghadiba radhiyallahu anhu ghadban hatta kada an yahimahi. Yang sehingga hampir saja orang tersebut dipukul sama Umar. Ya, karena mengatakan di depan langsung, ya, tidak adil. Ya, ayyadribuhu, yakni memukulnya. Walakin ibnu akhi Uyainah akan tetapi anak laki-laki saudaraku yakni Uyainah bin Hasan Al-Hur bin Qais berkata kepadanya, ya, anak laki-laki saudaraku yakni Uyainah bin Hasan yakni Al-Hur bin Qais berkata kepadanya, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, wahai Umar bin Khattab, innallaha ta'ala qala li nabiyhi, sesungguhnya Allah berkata kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf, jadilah orang yang memaafkan. Diingatkan dengan ayat Al-Quran, wa'mur bil 'urfi, dan perintahkan manusia dengan 'urf, kebiasaan yang dikenal baik oleh syariat, wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Wa inna hadza minal jahilin. Kemudian kata Hur bin Qais, orang ini yang mengatakan tadi kepada Umar tidak adil dan tidak memberi kami kecukupan, ini adalah orang yang bodoh. Orang yang bodoh. Lalu Umar diingatkan begitu, berhenti. Fawaqafa indaha Umar. Maka Umar pun berhenti, tidak melanjutkan marahnya, ya, karena Umar itu adalah orang yang dia tunduk patuh kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar tidak memukul laki-laki tersebut, ya. Kenapa? Karena diingatkan oleh ayat tadi yang dibacakan kepada Umar oleh Hur bin Qais. Begitu, ya. Jamaah sekalian, pelajaran yang kita ambil, kita bisa melihat bagaimana adab sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kitab Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka itu tidak menyepelekan ayat Allah Subhanahu wa taala ketika dikatakan kepada mereka hadza qaulullah waqafu. Ketika mereka diingatkan ini adalah firman Allah, maka mereka berhenti. Maksudnya tidak ngeyel. Ya. Kalau sudah disampaikan dalil Al-Qur'an, maka berhenti. Tidak mengotak-atik dengan akalnya, yang tujuannya adalah mengingkari, apalagi, ya,
bagaimanapun keadaannya dan apapun yang mereka sedang lakukan, ketika diingatkan dengan ayat Allah, maka para sahabat itu langsung terdiam. Maksudnya tunduk patuh kepada ayat Allah tersebut. Misalnya faqauluhu ta'ala khudhil afwa. Maksudnya ambillah, yakni jadilah engkau orang yang memaafkan manusia dan apa yang mudah bagi mereka, dan jangan menuntut hakmu semuanya. Jangan sampai kita menuntut hak kepada orang lain semuanya, karena itu tidak akan mungkin kita dapatkan. Ya, kita tidak akan mungkin kita dapatkan. Oleh karena itu kita tidak boleh menuntut hak kita dari orang lain semuanya, karena itu tidak mungkin kita dapatkan semuanya untuk kita. Kemudian wa'mur bil urfi, yakni suruhlah manusia dengan urf, kebiasaan, adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat atau yang telah ditetapkan oleh syariat itu sendiri. Amir bima araful syara', yakni perintahkan manusia dengan apa-apa yang telah dikenal oleh syariat, ya, yang manusia pun mengenalnya kebaikan tersebut. Wala ta'mur bimunkar, dan jangan memerintah manusia dengan kemungkaran, ya, atau bukan dengan urf, kebiasaan yang dikenal baik, ya, li'annal umura thalathatu aqsam, karena di sini urusan itu ada 3 bagian. Yang pertama munkar, ada perkara itu yang munkar. Munkar itu sesuatu yang dilarang, maka yajibun nahyu anhu, maka wajib kalau ada kemungkaran kita melarangnya, melarang kemungkaran tersebut. Kemudian yang kedua urf, yakni adat kebiasaan yang telah dikenal oleh syariat sebagai sesuatu yang baik, maka ini diperintah untuk dilaksanakan. Yang ketiga, apa-apa yang tidak masuk dalam kemungkaran dan juga tidak masuk dalam yang baik atau urf, maka hal ini hendaklah kita diam, bersikap diam, ya, tidak berkomentar. Ini dilarang, tidak ada larangannya. Diperintah, tidak ada perintahnya, maka kita diam, ya. Akan tetapi kita bisa melakukan dengan jalan nasihat, ya. Kita mengatakan atau tidaklah kita mengatakan suatu perkataan kecuali kalau di dalamnya mengandung kebaikan, mengandung kemaslahatan, baru kita mengatakannya. Oleh karena itu sabda Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah kita berucap dengan ucapan yang baik atau hendaklah kita diam. Ini kata Nabi, adab dalam kita berbicara. Berbicara, kalau yang kita bicarakan, yang kita ucapkan itu baik, maka berbicaralah. Atau diam manakala kita tidak berbicara dengan berbicara atau dengan pembicaraan yang baik, maka diam itu adalah lebih baik. Sekarang pertanyaannya, kalau ada kemungkaran, apakah kita sebaiknya diam atau kita berbicara menyampaikan? Tentu menyampaikan, ya, tidak diam. Ya, tidak diam. Atau berbicara dengan ucapan yang baik itu adalah lebih baik daripada diam. Walaupun terkadang yang dia ucapkan dia belum bisa melaksanakan. Ya, dia belum bisa melaksanakan. Tapi dengan sebab dia menyampaikan, orang lain mengetahui kebaikan, dan kebaikan itu dilaksanakan oleh banyak manusia.
walaupun dia sendiri misalnya belum melaksanakan. Artinya ada manfaatnya. Tapi kalau diam itu tidak ada manfaatnya, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Ya, kecuali daripada dia tidak bisa menyampaikan dengan ucapan yang baik, maka diam itu adalah lebih baik untuk dirinya. Oleh karena itu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Banyak sekali ya Nabi sering mengingatkan kita, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena ini kuncinya, kunci sukses seseorang. Ketika seseorang itu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka ia akan memahami dan meyakini bahwa apa saja yang kita perbuat, yang kita lakukan, maka di hari akhir itu kita akan mendapatkan balasannya. Apakah itu balasan kebaikan, apakah itu balasan keburukan dari apa yang kita lakukan. Maka ketika seseorang mantap beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ini pertanda orang akan selamat ya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin kuat seseorang beriman kepada hari akhir, maka dia akan menahan dirinya untuk berbuat sesuatu yang menyebabkan di hari akhiratnya celaka. Dan dia akan berusaha dan berjuang untuk supaya pada hari akhiratnya dia akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan, tentu dengan amal yang soleh. Kemudian jamaah sekalian, wa amma qauluhu wa a'rid 'anil jahilin, dan hendaklah kita yakni berpaling dari orang-orang yang bodoh. Ya, maknanya bahwasanya orang yang memperlakukan kita dengan perlakuan yang kurang ajar, misalnya ya, dengan ucapan, kata-kata atau perbuatan yang tidak baik, bersikap sebagaimana sikapnya orang yang bodoh, maka hendaklah fa'arid anhu, kita berpaling, tinggalkan saja, begitu ya. Terutama apabila ya berpalingnya kita itu bukan karena tunduk. Tadi Umar diingatkan wa'arid anil jahilin, bukan karena tunduk kepada orang yang mengatakan tadi, bukan juga karena takut ya, padahal kita punya kemampuan. Termasuk tadi Umar bin Khattab, beliau seorang Amirul Mukminin, dia punya kemampuan kalau untuk melampiaskan amarahnya, tapi dia berhenti dan menahannya dengan sebab dia mendengarkan ayat Allah tersebut. Ya, seperti sini dikatakan mislu Umar. Ya, berpalingnya Umar itu dari orang tadi yang mengatakannya tidak adil, bukan karena tunduk ataupun hina atau takut. Fahuwa qadirun ala an yabtisha birrajuli. Umar dia mampu untuk menghajar orang tersebut. Ya, karena dia Amirul Mukminin, presiden, pemimpin. Lakin imtithala hadzal amra wa arada 'anil jahilin. Akan tetapi Umar dia dalam rangka melaksanakan sesuatu yang baik ya, dan berpaling dari orang-orang yang bodoh. Karena di sini dikatakan al-jahlu lahu maknayan. Bodoh itu mempunyai dua makna. Yang pertama, adamul ilmi bisyai'. Orang bodoh itu adalah orang yang tidak memiliki ilmu sedikit pun. Dia tidak memiliki ilmu pada sesuatu tersebut. Ya. Kemudian yang kedua adalah orang bodoh itu adalah orang yang dia bersikap bodoh dan kurang ajar. Bersikap bodoh dan kurang ajar, ya. Bersikap bodoh dan kurang ajar. Seperti di sini dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim." Kata Allah Subhanahu wa taala,
tidak akan sama kebaikan dengan keburukan. Tidak akan sama kebaikan dengan keburukan. Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan itu dengan yang lebih baik. Tadi ada keburukan, tapi ditolak dengan yang lebih baik, dengan cara memaafkan misalnya. Ya. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah, maka apabila yang di antaramu dan antaranya ada permusuhan dengan sebab dia berperangai atau menolak atau bergaul dengan yang lebih baik, ka'annahu waliyun hamim, yang tadinya ada permusuhan jadinya seakan-akan ya seperti teman yang dekat, teman yang sangat akrab, dengan sebab kebaikan kita kepada orang yang terkadang berperilaku buruk. Kalau kita balas dengan kebaikan, maka orang tersebut yang tadinya seperti bermusuhan dengan kita ya berubah menjadi pertemanan yang akrab dengan sebab akhlak dari kita. Maka seseorang itu ada kalanya berbuat buruk kepada kita, maka hendaklah kita balas dengan sesuatu yang lebih baik ya. Apabila kita sudah membalas dengan sesuatu yang lebih baik ya, maka tentu kita pun akan mendapatkan pahala balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat ini dikatakan wa qauluhu waliyun hamim, yakni bagaikan teman akrab dekat ya. Ini adalah tujuan daripada yakni kita mendapatkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikan hati manusia. Ma min qalbin min qulubi bani Adam, tidak satupun hati dari hati-hati anak cucu Adam illa baina usbu'aini min asabi'ir rahman, kecuali hati hamba Allah Subhanahu wa taala tersebut atau hati anak cucu Adam tersebut di antara jari jemarinya Ar-Rahman, yakni Allah. Allah bolak-balikan bagaimana yang Allah kehendaki. Ya, Allah bolak-balikan bagaimana yang Allah kehendaki. Sehingga tadi seseorang yang dia itu ada permusuhan, jadilah dia menjadi teman akrab, ya, teman dekat. Falhasil ayat ini, maka kesimpulannya jemaah sekalian, ayat ini yakni khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin, jadilah kamu orang yang memaafkan dan suruhlah manusia dengan perbuatan yang ma'ruf, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Ketika dibacakan lamma tuliyat ala amiril mu'minin, ayat tadi ketika dibacakan di hadapan Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab, waqafa, Umar terhenti, walam yatish birrajuli, dan dia tidak menyerang ya laki-laki tersebut, tidak memukul laki-laki tersebut ya, karena anak laki-laki tersebut yakni orang yang bodoh ya, maka dia Umar tidak berperilaku mengikuti orang yang bodoh. Fayan bagilana, oleh karena itu sudah sepatutnya bagi kita, idza hasalat hadil umur, apabila kita mendapati perkara-perkara yang tadi seperti marah ya, ghadab ya, marah, maka hendaklah kita ingat firman Allah tadi, kitab Allah Subhanahu wa taala tadi, dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, agar kita berjalan di atas petunjuk Al-Quran ya, atau petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita tidak tersesat ya. Karena sungguhnya fa inna man tamassaka bihadillah fa inna man tamassaka bihadillahi fa innallaha yaqul, karena sesungguhnya barang siapa orangnya yang berpegang teguh dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah berfirman, famanittaba'a hudaya fala yadillu wala yashqa,
Maka barang siapa orangnya yang mengikuti petunjukku, yakni Al-Quran, fala yadillu, maka dia tidak akan tersesat, wala yashqa, dan tidak akan sengsara, tidak akan sengsara. Demikian jamaah sekalian yang bisa disampaikan pada hadis yang ke-50 dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin, ya, pada intinya bahwa sifat memaafkan itu adalah sifat yang baik yang bisa menyebabkan orang yang bermusuhan jadi teman yang dekat. Bahkan termasuk ketika kita bisa memaafkan kesalahan orang lain, itu adalah petunjuk dari Al-Quran, dan barang siapa yang mengikuti petunjuk Al-Quran, maka tentu kita tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara selama-lamanya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kita semua, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.